Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantu kami untuk memiliki iman yang mendalam, yang digodok lewat peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari. Seperti wanita Kanaan ini. Bantu kami Tuhan untuk terus mendekat Engkau dan menyembah Engkau, supaya kami memiliki iman yang teguh dan kuat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, hari ini kita diajak untuk mengerti dan memahami kenapa iman itu merupakan kunci bagi kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin mengikuti Tuhan dan semakin berjuang supaya iman kami semakin tumbuh dan berkembang. Ada seorang perempuan Kanaan, seorang yang dianggap sebagai orang kafir, yang berseru-seru dengan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia berteriak-teriak untuk minta bantuan Yesus, dan itu membuat para rasul mengatakan kepada Yesus untuk diusirlah wanita itu. Suruhlah ia pergi sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi wanita itu sudah ditolak, sudah disuruh pergi. Dan Yesus menjawab, "Aku hanya diutus hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan, orang kafir." Tetapi wanita itu kemudian menjawab dan semakin mendekat dan menyembah, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab tidak patut mengambil ketika menyembah dan berlutut. Yesus justru tidak patut, ya, seorang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba sekali lagi, wanita ini sudah ditolak, diusir, diejek, dan diperlakukan seperti anjing. Coba Anda bayangkan. Ya. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Luar biasa. Sudah diejek, sudah dianggap anjing. Ya. Tetapi wanita itu tetap teguh, ya, tidak pergi justru, tidak merasa terhina. Ya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Wanita itu, daya juang wanita itu untuk pembebasan anak itu dari kerasukan setan. Ya. Daya juang. Dia berteriak, seorang ibu yang mencintai, yang merasakan penderitaan anaknya. Mencari berbagai macam cara, meskipun dihina, diejek, ditolak. Dia tetap mohon kepada Tuhan dan dia menyembah, datang dan mendekat menyembah. Tuhan, tolong aku. Menurut saya ini tipe seorang ibu, ya. Seorang wanita yang peduli dengan anaknya, yang bekerja apapun untuk anaknya. Saudara, kita bisa melihat ibu-ibu kita yang bekerja mati-matian untuk anaknya. Ya. Kita harus hormat kepada ibu, kepada wanita yang melahirkan kita. Jangan pernah kita menyakiti hati ibu kita. Jangan pernah kita menyakiti bapak kita. Apapun juga. Ya. Karena mereka telah berjuang mati-matian untuk kita semua. Ya. Itu saudara, yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan yang kedua, jadi
ini juga dalam kehidupan kita, kita punya masalah, kita punya problem kehidupan, kita punya salib. Ya, tapi salib itu harus kita perjuangkan. Ya. Harus kita sadari bahwa cara Tuhan mendidik kita ada dua hal. Pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Sekali lagi, Tuhan mencintai, Tuhan care, Tuhan peduli dengan kita. Bahkan Tuhan memberikan yang tidak kita minta pun Dia berikan. Sebelum kita minta, Dia telah memberikan kehidupan kepada kita. Coba kita lihat hidup kita sendiri. Bagaimana Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita, Providentia Dei, sebagai Bapa dalam hidup kita. Kita lihat 10 tahun terakhir, kita melihat sejarah hidup kita. Ya. Bagaimana Tuhan menyelenggarakan yang terbaik bagi kita semua. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan menolak kita, tetapi kita melihat sejarah hidup kita sendiri. Ya. Maka perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, hanya Dia memenuhi lebih daripada yang kita duga dan kita harapkan. Hidup kita, penyelenggaraan kita, coba lihat. Nah, yang pertama. Yang kedua, tentu ada sesuatu yang salib. Ada penderitaan yang bukan hanya Tuhan sebagai Bapa yang memelihara kita, tetapi ada saat-saat mungkin kita sakit kanker, sakit apa, penderitaan-penderitaan yang tak dapat kita selesaikan sendiri. Nah, disinilah ya kita butuh sesuatu yang lebih daripada sekedar hanya meminta, tapi harus ada perjuangan dari kita. Harus ada cara-cara bagaimana kita menapaki kehidupan tanpa takut, tanpa letih, tanpa capek. Ya, disinilah saudaraku. Nah, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan tidak mengambil salib hidup kita. Tuhan tidak mengambil penderitaan hidup kita. Tapi Tuhan seringkali justru memperkuat kehendak kita untuk terus percaya kepadanya. Ya, ini yang saya kira, yang saya duga, yang seringkali sisi kedua ini. Jadi sisi pertama tadi Tuhan telah menyelenggarakan yang terbaik untuk kita. Maka perlu saudaraku terkasih, kita mencari waktu hening sejenak 5 menit, 10 menit setiap malam untuk melihat karya Tuhan dalam diri kita. Mensyukuri apa yang telah hidup, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita menyelami penyelenggaraan Tuhan dalam diri kita, Providentia Dei, maka kita juga iman kita semakin kuat. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka kita berjuang. Ya. Lalu yang kedua, kita tidak pernah boleh putus asa. Ya. Tidak pernah boleh putus asa untuk terus mencari dan memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan rahmat berkat kepada kita supaya kita tabah, supaya kita kuat, tapi juga supaya kita mindset kita mungkin harus diubah. Cara pikir, cara pandang kita, misalnya yang negatif menjadi positif. Misalnya, Tuhan tidak akan mengabulkan doa saya. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, maka kita harus berubah cara pikir, cara pandang. Tuhan berbelas kasih. Tuhan bisa saja mengambil salib kita, tapi juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Iman kita ditumbuhkan, dikuatkan, diteguhkan lagi untuk semakin menyerah kepada Tuhan. Supaya cara pikir dan cara pandang kita, mindset kita berubah bahwa Tuhan sayang kepada kita. Entah salib itu diambil, entah juga kita mempunyai kekuatan untuk semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita belajar banyak bahwa penderitaan salib adalah cara Tuhan untuk mengubah mindset cara pikir saya, bahwa Tuhan itu selalu baik untuk saya. Mungkin Tuhan tidak mengambil penderitaan, tapi Tuhan mungkin juga Tuhan membuat kita menderita supaya kita iman kita tumbuh berkembang bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya sehingga saya tetap beriman, tetap percaya apapun yang terjadi pada saya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa.